Sebelum saya mulai, saya akan bercerita yang insya Allah cerita ini bisa kita ambil hikmahnya agar kita bisa sukses. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang sahabat namanya Alqamah ya. Alqamah ini seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia sering ikut peperangan di zaman Nabi. Dia sangat dermawan dan dia termasuk orang yang hafal Al-Quran. Tapi ketika dia mau meninggal, dia hampir meninggalnya itu su'ul khotimah, meninggal yang jelek ya, meninggal dalam kondisi yang jelek. Kenapa? Karena dia ternyata menyakiti hati ibunya ya, menyakiti hati ibunya. Ketika Alqamah ini sakit ya, kalau ada orang sakit yang sakit keras yang mungkin ajalnya mau menjemput, mau meninggal, itu kita yang sehat itu mengajari di telinga kanannya itu membisikkan untuk membaca kepada yang sakit untuk membaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena dengan membaca itu kalau kita menurut Nabi, kalau akhir dari hayat kita membaca la ilaha illallah, jadi terakhir sekali kalimat kita la ilaha illallah, maka kita pasti masuk surga. Maka kalau ada orang yang mau meninggal, kita ajari di telinga kanannya, dibisiki, ayo baca la ilaha illallah. Maka ini sahabat juga begitu, sahabat-sahabat Nabi mengajari Alqamah, ayo Alqamah baca la ilaha illallah. Alqamah menangis, ya, nggak bisa membaca gitu. Jangan dikira kalau ada kita hafal dengan itu terus mau meninggal dengan mudah apa membaca la ilaha illallah seperti yang ada di sinetron-sinetron itu omong kosong aja itu ya. Jadi jangan, walaupun kita hafal, nggak mungkin kalau kelakuan kita itu jahat, dolim, nggak mungkin kita bisa membaca itu ya. Alqamah menangis ya. Diajari sebenarnya, diajari lagi menangis, diajari lagi menangis ya. Maka sahabat ada yang bilang, barangkali kalau Nabi yang mengajari, Nabi langsung yang mengajari, maka apa? Mungkin Alqamah bisa. Maka Nabi dipanggil ya. Begitu Nabi datang, Nabi yang langsung ngajari, wahai Alqamah, ayo baca la ilaha illallah. Maka Alqamah tambah menangis. Nabi langsung bertanya kepada sahabat-sahabat yang hadir, apakah Alqamah punya orang tua? Ada yang menjawab, ada wahai Nabi, seorang ibu. Sudah tua, tinggal sendirian di desa sebelah, misalnya seperti itu ya. Maka Nabi bilang, kalau begitu panggil dia, karena Alqamah ini mau meninggal gitu. Ibunya dipanggil, didatangi, ibunya dipanggil, ibunya tidak mau ya. Ibunya tidak mau dipanggil walaupun Alqamah sudah mau meninggal. Karena apa? Ibunya sakit hati. Kita tidak usah sebut kenapa Alqamah ibunya sakit hatinya. Yang penting ibunya sakit hati gitu. Makanya itu nanti kalau jadi ibu di antara kalian jangan suka sakit hati kepada anaknya ya. Kasihan anaknya ya. Kasihan anaknya. Nah ini tidak mau balik, yang manggil tadi balik pada Nabi dan bilang ibunya Alqamah tidak mau. Nabi bilang begini, kalau begitu panggil ibunya Alqamah. Yang manggil adalah Muhammad Rasulullah. Maka berangkat lagi manggil ibunya, karena dikatakan yang manggil adalah Muhammad Rasulullah, ibunya adalah seorang yang taat, dia datang untuk memenuhi panggilan Rasulullah. Begitu datang diberitahu, hai ibu, ini Alqamah mengalami begini. Kalau ada Alqamah membuat kesalahan kepada ibu, tolong dimaafkan. Ibunya tidak mau. Ibunya tidak mau. Setelah itu karena ibunya nggak mau maafkan, Nabi bilang kumpulkan kayu bakar. Gitu. Sahabat mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar mengumpul banyak, maka Nabi bilang bakar kayu-kayu itu. Setelah kayu dibakar, api membumbung tinggi. Nabi bilang seret Alqamah, bakar. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ibunya, seorang ibu melihat anaknya sesakit hati apapun, seorang ibu
Kalau melihat anak yang menghadapi seperti itu pasti dia tidak tega. Gitu. Ibunya dia spontan ibunya bilang, jangan bakar anak saya. Saya minta maaf karena agak terharu ya, agak tersendat. Jadi jangan bakar anak saya, kata ibunya. Maka Nabi bilang, kalau ingin putranya ibu tidak dibakar, maka maafkan dia atas kesalahan-kesalahannya. Maka ibunya bilang, baik kalau gitu saya maafkan anak saya. Begitu ibunya bilang saya maafkan anak saya, maka Nabi bilang, ayo ajari Alqamah baca la ilaha illallah. Lalu Alqamah diajari baca la ilaha illallah, Alqamah tersenyum dan dia baca la ilaha illallah lalu meninggal. Selamat dia itu, selamat. Ada nabi waktu itu di zaman nabi lah, di zaman kita nggak ada nabi, sekarang nabi sudah wafat. Itu gimana ini? Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya restunya seorang ibu. Seorang Alqamah yang hadir di setiap peperangan nabi, lalu apa sering bersama nabi, dermawan, hafal Al-Quran, tapi hampir meninggalnya apa? Meninggal dengan cara yang jelek. Karena apa? Dia menyakiti hati ibunya. Sukses akhirat Alqamah itu gara-gara apa? Maaf dari ibunya. Itu penting yang ingin saya sampaikan, bahwa apa? Kalau kalian ingin sukses, jangan pernah menyakiti hati ibumu ya. Kamu harus taat kepada ibumu. Kamu harus taat. Setaat apa? 3 kali ayahmu ya. Kok di antara kalian ada yang menangis gitu mendengar cerita ini? Itu kan menunjukkan apa? Pernah berani pada ibunya paling. Aduh. Ya minta maaf aja, ibu itu pemaaf kok ya. Nanti minta maaf ya. Nanti pulang dari sini kamu langsung apa cium tangan ibu, Bu, saya minta maaf. Pasti ibumu bingung, ada apa anak saya ini. Itu enggak apa-apa, minta maaf ya. Agar kamu sukses. Jadi kalau kamu ingin sukses, jangan pernah menyakiti hati ibu. Ibu, kan menurut Nabi, setaat apa? Jangan dibalik ya ke ayah, jangan. Ayah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 malah ya. Nomor 1 siapa? Ibu, nomor 2 ibu, nomor 3 ibu, nomor 4 baru ayah. Kenapa begitu? Karena Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, kalau saya diperlukan oleh ayah dan ibu bersamaan, saya akan datang ke siapa dulu? Nabi bilang, ibumu. Setelah itu sahabat nanya, lalu kepada siapa Nabi? Ibumu. Sahabat lagi tanya, kepada siapa setelah itu Nabi? Ibumu. Lalu bertanya lagi yang keempat, lalu siapa Nabi? Ayahmu. Berarti taatnya kepada ibu 3 kali taat kepada ayahmu. Jangan dibalik ya, karena ayah ngasih uang, maka apa? Lebih taat pada ayah itu salah. Walaupun saya seorang ayah, saya akan mendidik anak saya untuk lebih taat kepada ibunya. Ya. Karena apa? Ada hadis macam ini ya. Jadi seperti itu. Maka ayo agar kamu sukses diterima di SBMPTN, taat pada ibu. Setiap kamu mau keluar, mau berangkat sekolah, sungkem ibu, Bu minta maaf, doakan saya.